Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi antara kamu dan dia hari ini tanggal 9 Agustus 2023 dan ini aku akan membagi dua kartunya ya, yang di sisi kamu di sebelah sini, sisi dia sebelah sini ya. Oke. Fokuskan dianya, boleh, dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan menarik energi dari kondisi kalian saat ini. Oke. Sisi kamu ada Four of Pentacle. Untuk dia ada Five of Sword. Dari kamunya ada Hermit. Untuk dianya ada Ace of Cups. Untuk kamu ada King of Sword. Jadi dia ada Three of Pentacles reverse. Dari kamunya juga ada Ace of Wands. Dan untuk dari dianya ada Nine of Wands reverse. Oke. Ya, aku rasa di sini kamu masih marah sama dia, masih dendam, masih benci sama dia ya. Kamu belum bisa memaafkan dia. Ya, apapun, terlepas dari apapun masalah yang pernah kalian alami dengan dia, intinya kamu belum bisa memaafkan dia, belum bisa melepaskan trauma yang pernah kalian alami gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu juga sebenarnya belum bisa move on dari dia, belum bisa melepas dia. Bahkan di sini aku lihat kamu masih single, masih sendiri, belum ada tambatan hati ya. Kamu belum siap untuk memberikan hati, pikiran kamu untuk orang lain ya. Karena kamu di sini belum move on. Sebaiknya ya lebih baik kamu sendiri aja dulu. Sembuhkan dulu hati dan pikiranmu dari trauma-trauma hubunganmu dengan dia di masa lalu. Karena orang baru yang nantinya akan datang ke kamu bukanlah sebagai pelampiasan ya, pelampiasan kemarahanmu, bukan, tapi dia nantilah yang bisa menjadikan kamu orang yang lebih istimewa. Jadi sebelum nantinya kamu menjalin hubungan, lebih baik kamu sendiri aja dulu, nikmati hidupmu, maafkan apa yang pernah terjadi ya. Karena di sini aku lihat Four of Pentacles reverse bukan berarti kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kamu benar-benar yang kena serangan trauma banget ya, trauma banget dari hubungan kamu dengan dia. Jadi bahkan di sini kamu belum ada niatan untuk menjalin suatu hubungan ya. Dan kalau dari sisi dia, jadi di sini dia masih pakai trik manipulatifnya ya. Dia masih melalang buana mencari pasangan untuk bisa menutupi bahwa kekecewaan ataupun rasa sakit hati ya dengan kamu itu pengen dia tutupi. Dan aku lihat memang ini orang memang suka selingkuh banget ya. Suka selingkuh banget, sehingganya ya hubungan kalian tuh benar-benar gagal dan pergi gitu ya. Intinya berpisah. Dan aku lihat di sini benar-benar parah ya. Mungkin nggak cuma sekali dua kali dia ini selingkuh. Jadi hubungan kalian benar-benar yang meninggalkan trauma besar bagimu, dan dia juga egonya ternyata tinggi banget. Egonya sulit untuk diturunkan ya. Dan di sini juga menandakan bahwa nggak ada, belum terlihat adanya perubahan secara emosi ya. Dan argumen kalian itu masih tetap kekeh satu sama lain. Kamu pada prinsipmu dan dia pada prinsipmu, jadi nggak ketemu tuh. Makanya di sini kalian benar-benar yang mungkin udah
nggak ada komunikasi, mungkin kalian memang udah masing-masing jalan hidupnya gitu ya, terutama hari ini ya, terutama hari ini benar-benar yang penuh dengan ketegangan ya. Dan aku juga melihat bahwa kalian ini benar-benar yang ingin menunjukkan siapa yang akan menang gitu ya. Ingin menunjukkan siapa yang menang. Bukan hanya sekedar menang aja sih, tapi kayak siapa di sini yang egonya paling tinggi. Ya, jadi bukan hanya sekedar nanti siapa yang menang akan menurunkan ego, tapi di sini lebih ke menunjukkan siapa yang salah gitu ya. Pokoknya intinya bukan hanya sekedar siapa nanti yang akan menang gitu ya, tapi di sini yang menunjukkan bahwa siapa yang nanti egonya yang turun kalah untuk duluan meminta maaf kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini hari ini ego dia bener-bener lagi tinggi ya. Jadi dia belum 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 bisa tuh eh, belum bisa untuk melakukan tindakan atau meminta maaf ke kamu atau apapun lah itu namanya, atau mau kayak mana kamu maunya dia, itu belum. Tapi karena di sini ada The Hermit ya, kalian mungkin akan siap untuk eh, menatap masa depan. Kalian akan bisa keluar dari rasa kesepian kalian, akan siap untuk keluar dari isolasi kalian ya. Jadi kalian di sini akan mencoba untuk welcome lagi deh dengan seseorang gitu, dan sembuh dari rasa sakit di masa lalu ya, sembuh dari perpisahan yang menyakitkan dari masa lalu. Dan aku lihat di sini akan ada awal baru yang akan kalian mulai, dan ini orang akan datangnya tuh cepet, tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba datang gitu ya, tiba-tiba datang terus pengen punya suatu komitmen atau jalinan hubungan dengan kamu. Dan orang ini tuh orang yang kalau aku lihat itu lebih tua dari kamu dan cukup bijaksana ya orangnya. Dan orang ini juga bekerja keras, kerja keras, dan aku lihat di sini dia akan bisa menyinkronkan waktu bersama dengan kamu. Jadi maksudnya gini, eh kalau misalkan ya dia punya pekerjaan kan, jadi dia akan tahu mana waktunya bekerja dan mana waktunya untuk bisa ngobrol sama kamu. Jadi bisa membagi waktu ya, bisa membagi waktu untuk kamu juga. Jadi aku lihat ya, jadi nggak cuma harus dia ya, nggak cuma harus dia juga yang harus berjuang, kamu juga harus berjuang. Jadi harus sama-sama bekerja keras untuk menjalin hubungan ini, dan juga kamu dan dia juga harus bisa punya waktu ya, saling saling memberikan waktu ya, untuk ya sekedar mengobrol kayak gitu ya. Karena di sini ada potensi nih kamu akan kedatangan orang ini ya. Entah ini dia orang lama kamu ataupun orang baru. Intinya dia ini orang yang lebih tua dari kamu ya. Oke. Kalau aku lihat Ace of Cup nih. Kalau aku lihat di sini dia juga akan bertemu dengan seseorang yang baru ya, dan ini benar-benar fresh, dan aku lihat dia ini juga akan menjalin suatu hubungan yang apa ya, bisa dibilang bagus sih ya, bisa dibilang bagus. Ada apa ya, intinya ada prospek ya, ada prospek untuk menjalin hubungannya jadi lebih berkembang gitu ya, kayak gitu sih. Oke, jadi ini aku nggak tahu nih dia ini orang baru atau orang lama, dan dia juga akan didatangkan orang baru. Bisa jadi, oke, kita lanjut dulu aja ya. Aku nggak bisa nih mengambil suatu keputusan. Oke, King of Sword dari sisi kamu.
Ya, di King of Swords ini orangnya ciri-cirinya itu ya, orangnya jujur, bermoral dan beretika. Kemudian orangnya ini dia ini pria dewasa yang tenang ya, kemudian disiplin, cerdas, jujur dan kuat. Kemudian ini orangnya itu berpikir secara logis, jernih dan rasional ya. Dan zodiaknya ini itu ada Libra, Aquarius dan Gemini. Kemudian dia ini orang yang setia. Dia ini kalau ngomong tuh ya, kalau misalnya ngobrol gitu ya, dalam gaya percakapan itu ya hebat sih. Orang-orang itu bisa langsung deket gitu loh. Langsung nyambung dengan omongan dia, langsung klop gitu kalau ngomong. Dan orang ini juga orang yang melindungi orang-orang terdekatnya. Dia ini orangnya rasional dan eh, aku melihat saking rasionalnya ini dia bisa bisa dia orangnya itu dingin ya, orang yang dingin dan penyendiri. Maksudnya itu begini, saking dia menjaga kehormatan dia gitu ya, dia ini nggak mau terlihat kayak murahan ya. Jadi dia bener-bener yang berwibawa gitu loh, berwibawa terus eh eh, ya dia menampakkan bahwa dia tuh kayak orang yang bukan orang gampangan kayak gitu ya. Dia selalu bermain sesuai aturan dan dapat diandalkan. Dia orangnya sesuai dengan rules ya. Rules apa sih namanya itu, rules itu hukum, peraturan, sesuai dengan peraturan kayak gitu. Jadi dia tuh nggak pernah menentang peraturan. Dan aku lihat di sini orangnya memang berjiwa kebapaan ya, atau mungkin dia ini udah bapak-bapak ya, atau mungkin ya dia pernah menikah, dia punya anak, nah makanya dia bapak. Intinya dia orang yang lebih tua ya, benar ya. Dia ini orang yang lebih tua dari kamu, dia punya jiwa kebapaan atau mungkin dia memang udah bapak-bapak kayak gitu ya. Oke. Dan dari sisi dia nih, Three of Pentacles ya. eh Hubungan dia dengan orang barunya ini nggak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dia tetap melakukan taktiknya itu sama dengan kamu kemarin ya. Ya selingkuh, akhirnya dia di sini diselingkuhin atau mungkin dia di sini selingkuh lagi. Jadi siklus dia itu ya main selingkuh-selingkuhan aja lah kayak gitu ya, dari sisi dia ini akhirnya gagal lagi karena nggak ada perubahan dari dianya. Terus mencari pasangan tapi kayak nggak mau diseriusin gitu ya, cuman mau dicoba aja. Lawan jenis yang dia jalani untuk dijadikan pasangan itu cuman untuk dicoba gitu aja, untuk kesenangan dia aja berarti ya. Jadi selingkuh dan selingkuh ya. Jadi Three of Pentacles ini kartu tentang ketika dia menjalin hubungan dengan orang baru ini, ya dia selingkuh lagi atau mungkin dia diselingkuhi. Intinya ada energi perselingkuhan di sini sehingga hubungan mereka, tapi ini lebih ke kayaknya dia selingkuh lagi deh. Dia selingkuh lagi sehingga hubungan ini ya udah hancur berantakan kayak gitu ya. Karena dia nggak ada perubahan ya. Jadi nggak belajar dari kesalahan yang sebelumnya kayak gitu ya. Ace of One tuh kan ada seseorang yang benar-benar akan serius datang ke kamu untuk menawarkan cinta ke kamu ya. Bahkan dia ini akan gercep datang ke kamu, serius banget, akan memberikan kamu apapun yang kamu butuhkan. Yang penting kamu bahagia. Dia benar-benar akan memenuhi semua kebutuhan kamu, mau itu secara finansial, emosional, uh, apapun itu akan dia kasih ke kamu ya. Dan aku lihat di sini, oke, dia memang akan serius. Bahkan di sini datang itu nggak cuma sekedar cuman mau PDKT gitu ya, pacaran enggak, tapi dia akan langsung mengambil langkah uh, melompat gitu. Maksudnya yang seharusnya PDKT terus pacaran terus lamaran menikah itu enggak, dia mungkin langsung langsung datang langsung ngelamar kamu ya. Mungkin dia ini orang lama
atau mungkin dia ini udah lama ya, udah lama memantau kamu kayak gitu ya, udah lama memantau kamu, udah lama kenal kamu, udah lama melihat kamu gitu ya, menganalisa kamu ya. Nih, jadi mungkin ini mantan kamu, ini kamu, dan ciri-ciri orang ini adalah orang yang lebih tua dari kamu yang akan datang ke arah kamu ya. Oke, dari sisi dia ada nine of one ya. Semua yang dia lakukan pada orang-orang lawan jenis dia, uh, yang pernah terjalin hubungannya, orang-orang baru ya setelah kamu, aku rasa di sini nggak ada yang berhasil ya, karena di sini dikonfirmasi langsung dengan Nine of Wands. Mau seberjuang apa dia untuk menyukseskan hubungan dia dengan orang-orang baru dia ya, pasangan baru dia, itu nggak ada yang sukses ya. Memang dia ini dari sisi dia memang dia dikelilingi oleh banyak lawan jenis yang suka sama dia, dan hampir semuanya itu ya dia pacarin kayak gitu ya. Tapi mau sekeras apa dia mencoba untuk mempertahankan hubungan ini, itu nggak akan pernah terjadi kesuksesannya. Kenapa? Karena ini aku rasa karma buat dia, karena dia selalu berbuat curang ya, selalu berbuat curang, selalu menduakan kamu, selalu menduakan pasangan-pasangan lainnya gitu ya. Selalu selingkuh, mainnya selalu selingkuh Denny ya. Jadi nggak akan pernah ketemu dengan seseorang yang sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya, sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi kasihan ya hidup dia ini. Ya cuman untuk main-main doang sih, dia punya hubungan kayak cuman untuk main-main doang kayak gitu ya. Nah, kalau dari sisi kamu ini bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama yang akan datang ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu memang udah punya pasangan ya, aku lihat ini adalah pasanganmu. Ya, kalian memang akan berkomitmen serius. Dia akan segera menyukseskan hubungan kalian, berkomitmen serius. Tapi kalau misalkan kamu di sini masih jomblo, ya masih single, dan kamu di sini udah ngerasa kamu itu ada nih satu lawan jenis yang kamu suka, ya cobalah untuk kamu mengekspresikan ya. Coba untuk kamu kasih tanda-tanda bahwa kamu juga suka sama dia, maka dia akan segera datang ya, kayak gitu. Jadi tergantung kamu ya, tergantung kamu siapa orang yang kamu suka. Kalau misalnya ternyata kamu suka sama mantanmu ini, dan mantanmu inilah orang memang yang usianya lebih tua dari kamu, ciri-cirinya sama, ya mungkin dia yang akan datang ke kamu. Tapi kalau misalkan kamu di sini sukanya dengan orang baru, benar-benar pure dengan orang baru, ya udah kamu tinggal kasih aja kode ke dia, maka ini akan terjadi. Ya, benar-benar akan ada komitmen serius dari dia. Tapi kalau kamu di sini udah punya pasangan, ya, udah punya pasangan, bahkan di sini benar-benar dia akan melangkah ke komitmen yang serius, dan bahkan di sini mungkin akan ada kabar suatu kehamilan untuk kalian, gitu ya. Jadi ini cerita tentang mantan kalian, dianya itu adalah mantan kalian, dan ini adalah kalian, ini cerita kalian. Seperti itu. Jadi kalian kondisikan aja ya, sesuai nggak nih ceritanya dengan kalian ya. Oke, aku rasa cukup pembacaannya. Mudah-mudahan tidak membuat kalian rancu dari pembacaan aku ini. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aries, Sagittarius, dan Leo ya. Energi yang paling kuat di sini ada Virgo. Oke, aku rasa cukup. Itu zodiak, bisa zodiak kamu, bisa zodiak mantan kamu ya, ataupun orang nanti yang akan datang ke kamu, atau orang yang udah kamu taksir,
atau pasangan sahmu sekarang kayak gitu, atau pasanganmu sekarang gitu ya. Kalau dari sisi kamu ini ada ini kamu dan pasanganmu ya, atau orang yang kamu taksir itu kayak Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat ada Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Aries, Sagittarius dan Leo. Ya, kalau dari sisi dia Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, sama Capricorn, Capricorn, Taurus dan Virgo. Ya, oke, aku rasa cukup. Ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.